Apa sebenarnya Darling in the Franxx dan kenapa banyak orang yang tidak menyukainya? Apalagi orang yang bisa dibilang wibu elit. Apakah karya ini jelek? By any means, itu tentunya subjektif. Tetapi, apakah saya rasa anime ini jelek dan merupakan sesuatu yang memalukan bagi genre mecha? Tentu saja tidak. Masih banyak karya yang lebih jelek daripada Darling in the Franxx. Jadi kenapa? Kenapa bisa karya kolaborasi dari studio A1 dan Trigger ini memiliki banyak haters di luar sana? Saya mungkin bisa menjawab pertanyaan tersebut. Dan jawabannya adalah, drumroll please, itu semua adalah kesalahpahaman. Tapi maksudnya gimana bang? Kesalahpahamannya itu gimana bang? Biar saya jelaskan. Tetapi, mari kita lihat Darling in the Franxx terlebih dahulu. Bagi kalian yang tidak tahu Darling in the Franxx, saya heran kenapa Anda mengklik video ini. Tetapi, intinya, Darling in the Franxx adalah sebuah anime mecha original dari kolaborasi studio Trigger dan A1 yang dirilis pada tahun 2018 kemarin. Kemunculan anime ini menanti sesuatu yang tidak dipikirkan oleh siapa-siapa, yaitu adalah mass popularity. Banyak orang yang tahu tentang anime ini, tidak hanya para wibu elit yang hidupnya hanya menonton anime yang mereka rasa memiliki makna deep like your mom. Karena banyak orang yang menonton anime ini, muncul sebuah hype besar yang kemudian mengakibatkan sebuah fenomena di mana Darling in the Franxx adalah the big talk of anime of that year. Banyak orang yang beropini, banyak yang suka, banyak yang tidak suka. Tetapi ada satu hal yang sangat memancing orang-orang, yaitu sebuah opini bahwa Darling in the Franxx akan menjadi the next big anime yang menyaingi atau bahkan mengalahkan anime melegenda seperti Eva karena banyaknya kemiripan antara satu karya dengan lainnya. Dan tentunya perbandingan ini tidak bisa dihindari. Kita manusia suka membandingkan hal satu dengan lainnya. Itu hanyalah normal. Tetapi yang membuat masalah adalah munculnya klaim Darling in the Franxx akan mengalahkan anime melegenda membuat sebuah standar yang tinggi akan ekspektasi orang-orang. Orang-orang akhirnya memiliki ekspektasi yang absurd dari sebuah omongan andai kata. Dan apabila Darling in the Franxx tidak memenuhi ekspektasi mereka, mereka akan marah yang dimana kemarahan mereka terjustifikasi oleh opini mereka. Inilah salah satu hal yang menyebabkan kebencian ekstrim dan tidak mutu akan Darling in the Franxx. Ekspektasi tiap individu mengenai sebuah hal tentunya akan berbeda. Tetapi, ketika banyak orang yang menggiring sebuah opini bahwa Darling in the Franxx akan mengalahkan anime-anime melegenda seperti Eva, tentu saja banyak wibu, biasa maupun elit, yang berharap hal tersebut terjadi. Dan akhirnya, menjelang tamatnya series Darling in the Franxx, siapa yang akan menyangka bahwa anime ini sebenarnya tidak sesuai dengan ekspektasi tinggi mereka. Dan selama ini, mereka mengikuti sebuah gagasan hampa. Acara Darling in the Franxx bisa dikatakan sebuah train wreck. Dan memang sedikit hit and miss. Karena ini juga banyak yang akhirnya beropini bahwa Darling in the Franxx adalah anime yang gagal. Akan tetapi, kalau kita lihat kembali, kegagalan ini bukan hanya kesalahan dari pembuat Darling in the Franxx. Ini juga merupakan kesalahan kita, para penonton. Kenapa kita juga para penonton salah? Kesalahan kita adalah menyalahartikan Darling in the Franxx itu sendiri. Darling in the Franxx tidak pernah ingin menyaingi anime-anime melegenda tadi atau menjadi the next big thing. Tidak pernah ia sekalipun mengatakannya. Yang mengatakan itu adalah kita, para penonton yang menggiring opini massa. Memang mereka memiliki kesan yang berusaha menunjukkan kepada publik bahwa anime ini akan diingat oleh banyak orang. Tapi bukan berarti mereka ingin menjadi wajah baru yang dapat menggantikan karya melegenda seperti Eva. Tadi itu semua hanya ada di kepala kita, dari subjektivitas kita dan opini kita tentang Darling in the Franxx. Tapi bang, banyak banget kok bang miripnya bang sama karya lain loh bang. Nggak bohong deh bang, ini asli mirip banget bang. Misalnya ini bang, Eva bang, ini mirip banget Eva bang. Eva loh bang, Eva bang, Shh, diam dulu. Iya, emang mirip. Tetapi, bukan berarti Darling in the Franxx itu sama ataupun plagiat any other mecha. Darling in the Franxx melainkan karya yang bertujuan untuk menselebrasi the existence of mecha genre itself. Ia merupakan homage akan karya mecha terdahulu. Jadi memang, Darling in the Franxx adalah embodiment dari genre mecha itu sendiri. Ia hanya ingin mempamerkan hal keren apa yang genre mecha dapat berikan. Dan ia tidak berusaha menjadi lebih dari itu.
Lagi pula, yang bertanggung jawab untuk mengerjakan anime ini adalah A1 dan Trigger. A1 mereka oke lah, animenya ada yang bagus, ada yang jelek. Tetapi Trigger bang, kalau kamu tahu Trigger, itu adalah studio yang isinya kebanyakan menggunakan reference dari karya lain di karya mereka sendiri. Dan tidak hanya di Darling in the Franxx, di karya-karya lainnya pun hal seperti tadi juga ada. Sebagai contoh, mari kita bahas sedikit tentang anime berjudul Promare. Apa itu Promare? Singkatnya, Promare adalah anime original studio Trigger yang memiliki banyak inspirasi desain dan estetik dari berbagai anime mecha dan sedikit bumbu tokusatsu di sana. Sebagai contoh, apabila Anda melihat desain mecha dari anime Promare, Anda dapat melihat bahwa anime ini sangat amat terinspirasi mecha seperti Gurren Lagann. Desain mereka sangat amat mirip. Selain mecha, tim pemadam kebakaran yang ada di anime Promare itu menurut saya sangat amat mirip Special Force seperti Science Patrol yang berada di serial tokusatsu seperti Ultraman. Selain itu juga, dua raksasa berkelahi di tengah kota itu sangat menggambarkan tipikal aksi tokusatsu seperti Ultraman serta Super Sentai, dan juga action anime mecha seperti Mazinger, Gather Robo, dan Gurren Lagann. Are you guys seeing a pattern here? Promare memiliki kemiripan seperti Darling in the Franxx di mana ia mengambil banyak inspirasi dari karya lain. Tetapi, apakah karena Promare memiliki banyak kemiripan dari tokusatsu maupun mecha, apakah ini artinya Promare ingin menggantikan identitas tokusatsu dan anime mecha seperti Gurren Lagann? Tutup telinga dan katakan, tidak, bukan itu tujuan dari Promare. Alasan Promare meminjam banyak estetik dari karya terdahulu ialah untuk menunjukkan rasa apresiasi akan karya yang menginspirasi studio Trigger untuk membuat anime seperti Promare. Hal serupa juga berlaku untuk karya lain Trigger seperti Darling in the Franxx. Kemiripan antara Darling in the Franxx dan karya mecha lain bukan serta-merta hanya ada untuk menjadi sebuah Easter egg bagi wibu elit yang paham, akan tetapi itu juga adalah sebuah bentuk respect studio Trigger akan karya yang menginspirasi mereka. Dan sayangnya, kita menyalahartikan intention dari studio Trigger dan akhirnya melabel karya seperti Darling in the Franxx dan Promare sebagai karya yang jelek karena plagiat A, B, C, dan bla bla bla. Padahal itu tidak selamanya benar, dan alangkah lebih baik apabila kita sebelum berkata berpikir terlebih dahulu. Sekali lagi, yang ingin saya sampaikan adalah jauhilah kesalahpahaman agar supaya hal yang sama tidak terjadi lagi di hari kedepannya. Dan memang kita harus lebih open-minded dan kritis akan suatu hal yang mungkin terdengar too good to be true. Terima kasih telah menonton video ini sampai pada titik ini, dan semoga apa yang tadi saya berikan lumayan menghibur bagi kalian. Jangan lupa untuk mengklik like, subscribe, dan nonton video lain yang telah saya upload di channel saya. Dan ya, sudah saatnya untuk berpisah dan semoga kita nanti dapat berjumpa lagi di kemudian harinya. Sampai jumpa.